Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Kulpulva, NIM 18180062. Baiklah, saya akan mereview artikel pertama yang berjudul Integrasi Pembelajaran Kanji dengan Pembelajaran Sekubung untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada pembelajaran huruf kanji di jurusan Sastra Jepang, Universitas Bina Nusantara terbagi atas 6 semester. Semester pertama 1 sampai semester 4 merupakan pembelajaran kanji tingkat dasar. Sedangkan semester 5 dan semester 6 merupakan pembelajaran kanji tingkat menengah. Pada pembelajaran kanji tingkat dasar, siswa harus mempelajari kurang lebih 500 huruf kanji tingkat dasar. Hal ini cukup menyulitkan bagi mahasiswa, terutama tidak pernah mempelajari huruf kanji sebelumnya. Atau dengan kata lain, mahasiswa berlatar belakangi non-kanji. Karena selain mahasiswa harus mempelajari cara baca kanji tersebut, baik secara kumyomi maupun omyomi. Mahasiswa juga harus mempelajari arti dari kanji dan kanji gabungan dari kanji dasar tersebut. Sedangkan pada pembelajaran kanji tingkat menengah, kesulitan yang dialami mahasiswa adalah pada saat mahasiswa harus mempelajari kembali huruf kanji tingkat dasar agar tidak lupa. Selain itu, mahasiswa harus pula mempelajari huruf kanji baru yang terdapat pada kanji tingkat menengah. Untuk itulah, variasi pembelajaran pada mata kuliah kanji diperlukan, khususnya kanji tingkat menengah yang memiliki variasi kanji Jukugo. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh strategi yang digunakan dalam pembelajaran kanji tingkat menengah, yakni pada kelas yang lebih aplikatif dalam menggunakan huruf kanji pada kelas kanji menengah dan kelas mengarang atau sekubung. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa semester 6, kelas kanji menengah, dan kelas mengarang atau sekubung. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini adalah penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, diambil untuk mendeskripsikan yang penuh tentang pendekatan komunikatif. Sedangkan secara kuantitatif, data yang diperoleh dihitungkan nilai sekubung dan nilai kanji juga dianalisis untuk uji korelasi. Uji korelasi digunakan untuk menguji tentang adanya tidaknya hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya, serta menegaskan hubungan kemampuan kanji dengan kemampuan mengarang mahasiswa. Selanjutnya itu pengumpulan data. Lemparan observasi untuk mengetahui adanya penggunaan kanji yang sesuai dengan integrasi pada mata kuliah kanji ke dalam karangan. Maka perlu diketahui kemampuan awal mereka. Untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa, mereka diberikan tes awal atau pretest setelah seluruhan pembelajaran selesai dilaksanakan, sampel diberikan tes akhir atau post-test. Pemberian tes akhir diberikan untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis kanji yang diintegrasikan ke dalam karangan bahasa Jepang pada mahasiswa. Selanjutnya itu analisis data. Teknik tes nilai sekubung dan kanji juga dianalisis menggunakan uji korelasi. Uji korelasi digunakan untuk menguji tentang adanya tidak hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya, serta menegaskan hubungan kemampuan kanji dengan kemampuan mengarang mahasiswa. Instrumen yang digunakan dalam ini adalah kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi interrogatory for frequent
e-learning atau SIL dikembangkan oleh Oxford pada tahun 1994. SIL terdiri dari 50 pertanyaan terkait dengan jenis strategi pembelajaran kanji. Ini merupakan strategi langsung, terdiri dari memori, kognitif, dan kompensasi, sedangkan strategi yang tidak langsung merupakan metakognitif, afektif, dan sosial. Peneliti memaparkan analisis data yang diperoleh, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran dapat mengaplikasikan huruf kanji yang telah dipelajari dalam mata kuliah intermediatif Kanji 2 ke mata kuliah mengarang 2, khususnya aplikasi huruf kanji yang berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh responden dalam mempelajari kanji serta bagaimana tanggapan responden terhadap proses aplikasi kanji dalam pembelajaran mengarang. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk mengukur penerapan kanji di dalam mata kuliah mengarang bahasa Jepang, peneliti mengambil hasil tes sebelum dan sesudah sesi pembelajaran selama 1 semester. Untuk melihat kemampuan mengarang bahasa Jepang, peneliti mengambil nilai pre-test dan post-test. Nilai tes pada kelas kanji, peningkatan nilai rata-rata menunjukkan adanya peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan penggunaan kanji dalam tugas mandiri di kelas kanji maupun di kelas mengarang. Uji tes pada kelas sekubung. Peningkatan nilai rata-rata menunjukkan adanya peningkatan kemampuan penerapan kanji pada mata kuliah mengarang atau sekubung dilihat dari nilai pre-test dan post-test. Uji korelasi antara nilai kanji dan nilai sekubung. Uji korelasi digunakan untuk menguji tentang adanya tidaknya hubungan antar paragraf satu dengan yang lainnya. Uji ini untuk menegaskan hubungan kemampuan kanji dengan kemampuan mengarang mahasiswa. Berdasarkan uji korelasi, terdapat hubungan nilai post-test kanji dengan nilai post-test sekubung. Sebaliknya, semakin tinggi nilai post-test kanji, maka semakin tinggilah nilai post-test sekubung. Dalam mempelajari intermediatif kanji, terdapat berdasarkan responden 90% menjadi kadang-kadang mengasosiasikan huruf kanji dengan kelompok yang sama, artinya huruf kanji yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian, sebagian besar responden, 50%, menjawab kadang-kadang mempelajari huruf kanji dengan membuat cerita berdasarkan buku referensi tentang pelajaran huruf kanji dan huruf kanji yang diceritakan oleh pengajar di kelas. Lalu, sebagian besar responden, 49%, menjadi kadang-kadang mempelajari huruf kanji dengan menghubungkan kanji dengan arti dari karakter dasar kanji. Sementara 33% responden menyatakan cukup sering menggunakan komputer dalam mempelajari kanji, khususnya yang berkaitan dengan games kanji. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil olahan data dan hasil interpretasi data, penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran mengarang berkaitan dengan proses pengelolaan pengetahuan yang diperoleh berupa kosakata, kalimat, hingga tata bahasa. Semakin tinggi isi karangan, tentu saja akan semakin banyak menggunakan kosakata, kalimat, hingga tata bahasa sesuai dengan tema karangan yang diminta. Kedua, pada pembelajaran mengarang sekubung, tentu menggunakan huruf hiragana, katakana, dan kanji pada karangan yang dibuat. Ketiga, pembelajaran dapat mengaplikasikan huruf kanji yang telah dipelajari dalam mata kuliah intermediatif Kanji 2 dalam mata kuliah mengarang 2.
Keempat, yaitu mata kuliah intermediate kanji akan lebih bisa berguna secara maksimal untuk mempelajari apabila dihubungkan dengan mata kuliah lainnya. Dalam hal ini mata kuliah mengarang sakubung. Kelima yaitu berdasarkan hasil analisis nilai pre-test dan post-test terdapat korelasi yang signifikan dan erat bahwa pengetahuan kanji mempengaruhi kemampuan mengarang bahasa Jepang bagi mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan artikel kedua yang berjudul Aktivitas metode Kurosawa terhadap kemampuan mengingat huruf hiragana dalam bahasa Jepang. Yang pertama yaitu latar belakang. Huruf merupakan salah satu hal yang mendasari dalam mempelajari bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, dikenal berbagai macam huruf yang harus dipelajari, di antaranya hiragana, katakana, dan kanji. Bagi pemula, mempelajari bahasa Jepang tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk mengingat huruf hiragana. Dengan jumlah yang lebih banyak dan bentuk berbeda-beda, mengingat huruf hiragana menjadikan kesulitan sendiri bagi pelajar bahasa Jepang. Berdasarkan hasil observasi kelas 11 API SMK PGRI 1 Cimahi, masih banyak mahasiswa yang tidak atau susah mengingat huruf hiragana. Kemampuan peserta didik dalam mengingat huruf hiragana terlalu rendah. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah tersebut, diperlunya metode untuk meningkatkan kemampuan dalam mengingat huruf hiragana. Dengan metode Kurosawa, yaitu suatu strategi pembelajaran berupa potongan kertas yang dibentuk seperti kartu yang berisikan informasi atau materi pembelajaran. Pembelajaran aktif model Kurosawa merupakan pembelajaran yang menekan keaktifan siswa, di mana dalam pembelajaran ini setiap siswa diberikan kartu indeks yang berisi tentang materi yang dibahas. Kemudian siswa mengelompokkan sesuai dengan kartu indeks yang dimiliki. Tujuan penelitian ini untuk siswa yaitu memahami huruf hiragana dan mudah mengingat huruf hiragana. Dengan metode Kurosawa, hasil pembelajaran bahasa Jepang tentang huruf hiragana terjadi peningkatan terhadap kemampuan mengingat huruf hiragana. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama, subjek penelitian. Dalam penelitian ini, menjadi subjek penelitian adalah peserta didik kelas 11 administrasi perkantoran sebagai kelas eksperimen yang terdiri dari 46 orang, jumlah siswa secara keseluruhan, dan jumlah siswa yang akan diteliti sebanyak 25 orang. Dan kelas 11 akuntansi sebagai kelas kontrol yang terdiri dari 37 orang, jumlah siswa yang keseluruhannya, dan yang diteliti sebanyak 25 orang. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data atau tahap penelitian. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan terdapat yaitu membuat proposal penelitian, membuat surat penelitian. Yang ketiga yaitu penyusunan instrumen. Keempat yaitu pembuatan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Kelima yaitu explain dan judgment. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan terdapat dengan pre-test, treatment atau perlakuan. Selanjutnya itu post-test dan selanjutnya angket. Selanjutnya itu tahap pengolahan data. Selanjutnya yaitu tahap penarikan kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimental dan pendekatannya digunakan kuantitatif. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengolahan data bahwa pembelajaran menggunakan kartu Kurosawa memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kemampuan mengingat huruf hiragana bahasa Jepang.
Hal ini dapat diketahui dari hasil perolehan nilai T hitung pada pre-test dan post-test yang dilakukan kelas eksperimen 36,2. Peroleh nilai rata-rata pre-test yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda setelah diberikan fragmen sebanyak 4 kali pada kelas eksperimen dengan metode Korosov. Penelitian memberikan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perolehan hasil post-test terdapat perbedaan signifikan antara kelas kontrol dengan nilai rata-rata 58,96 dan kelas eksperimen dengan nilai rata-rata 91,8. Dengan demikian, dinyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kelas eksperimen setelah diberikan pembelajaran dengan menggunakan metode Korosov dan kelas kontrol yang tidak menggunakan metode Korosov. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan metode Korosov lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan mengingat huruf hiragana dalam bahasa Jepang. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode Korosov, didapatkan hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan hasil adanya peningkatan signifikan terhadap kemampuan mengingat huruf hiragana peserta didik. Setelah dapat mempelajari huruf hiragana dengan lebih menyenang dan lebih baik, maka dapat meningkatkan kemampuan peserta didik, sehingga akan lebih mudah bagi peserta didik untuk memahami pelajaran. Dengan demikian, diharapkan semoga peserta didik dapat meningkatkan dan mudah mempelajari tahap selanjutnya. Berdasarkan hasil angket, peserta didik memberikan kesan dan pandangan yang positif terhadap pembelajaran huruf hiragana dengan menggunakan metode Korosov. Maka implikasi adalah pembelajaran huruf hiragana dengan metode Korosov termasuk ke dalam metode pembelajaran yang membuat peserta didik merasa pembelajaran huruf hiragana merupakan hal yang menarik dan lebih menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.